Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nabila Salsabil dengan NIM 060912818823. Di video kali ini saya akan mempresentasikan praseminar proposal saya yang berjudul Keanekaragaman Jenis Fitoplankton di Kolam Retensi Kambang Iwa Kota Palembang sebagai sumber pembelajaran biologi di SMA. Dengan dosen pengampu, yang pertama Bapak Dr. Mas Agus Tibrani MSI dan yang kedua Ibu Nika Anggraini MSc. Adapun latar belakang masalah penelitian saya yaitu keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai total atau keseluruhan keanekaragaman genetika, jenis dan ekosistem di suatu wilayah menurut Samedi tahun 2021. Keanekaragaman fitoplankton merupakan keanekaragaman tingkat jenis yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu perairan karena fitoplankton mempunyai peran sebagai dasar rantai makanan dan juga merupakan suatu parameter tingkat kesuburan suatu perairan menurut Joko Setianto dan Raharjo tahun 2006. Kolam retensi Kambang Iwa Kota Palembang merupakan kolam retensi terbesar dan termasuk ke dalam golongan kolam retensi cukup baik. Diharapkan keanekaragaman fitoplankton yang ada di kolam ini cukup bervariasi dan juga beragam. Menurut Amin et al. Tahun 2018. Hasil wawancara diketahui bahwa kurangnya pembelajaran terhadap keanekaragaman hayati pada perairan karena guru lebih fokus kepada keanekaragaman hayati pada tingkat daratan saja. Kurangnya sumber belajar tentang keanekaragaman fitoplankton menjadi alasan mengapa sangat sedikit dibahas pada saat pembelajaran materi keanekaragaman hayati tingkat jenis. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti keanekaragaman fitoplankton di kolam retensi Kambang Iwa Kota Palembang sebagai sumber pembelajaran biologi di SMA. Adapun rumusan masalah yang pertama, apa saja jenis-jenis fitoplankton yang terdapat di kolam retensi Kambang Iwa Kota Palembang? Yang kedua, bagaimana karakteristik faktor kimia dan fisika di kolam retensi Kambang Iwa Kota Palembang? Dan yang ketiga, bagaimana pemanfaatan hasil penelitian keanekaragaman fitoplankton di kolam retensi Kambang Iwa Kota Palembang sebagai bahan ajar pada materi keanekaragaman hayati di SMA Islam Azhara? Batasan masalah dari penelitian ini, yang pertama pengambilan sampel dilakukan pada bulan September sampai dengan Oktober 2021 saat musim penghujan. Yang kedua, sampel yang diambil dari penelitian ini adalah fitoplankton yang terjaring pada plankton neck. Yang ketiga, analisis fitoplankton dibataskan sampai dengan tingkat marga berdasarkan ciri morfologinya. Yang keempat, faktor fisika dan kimia yang diukur meliputi kecerahan, suhu, derajat keasaman atau pH, dan dissolved oksigen atau DO. Tujuan penelitian ini mengetahui jenis-jenis fitoplankton yang ada di perairan kolam retensi Kambang Iwa Kota Palembang. Yang kedua, mengetahui karakteristik faktor kimia dan fisika di kolam retensi Kambang Iwa Kota Palembang. Dan yang ketiga, mengetahui pemanfaatan hasil penelitian keanekaragaman fitoplankton di kolam retensi Kambang Iwa Kota Palembang untuk dapat dijadikan sebagai bahan ajar pada materi keanekaragaman hayati di SMA Islam Azhara. Manfaat penelitian yang pertama ada teoritis, yaitu memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yaitu keanekaragaman fitoplankton dan sebagai pustaka acuan bagi peneliti selanjutnya tentang keanekaragaman fitoplankton. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran pada materi keanekaragaman hayati kelas 10 KD 1.1 dan mendorong peserta didik untuk lebih peduli akan keanekaragaman jenis pada perairan. Ruang lingkup penelitian ini dilaksanakan di kolam retensi KI Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021. Jenis penelitian deskriptif, kuantitatif, penentuan stasiun dengan purposive sampling dan titik sampling secara random sampling. Alat dan bahan yang digunakan, alatnya yaitu plankton net, ember, botol flakon, pipet tetes, termometer, mikroskop cahaya Olympus, kaca preparat, kamera digital, termos es, pH meter KL03, spuit, gunting, kertas label, botol BOD, pH paper, gelas ukur Erlenmeyer dan juga Secidis. Bahan yang digunakan yaitu Aquades, formalin 4%, alkohol 70% dan juga Lugol.
Prosedur penelitian yang pertama survei lapangan, lalu pengambilan sampel fitoplankton, dilanjutkan dengan pengukuran kondisi lingkungan meliputi suhu, pH, dan juga DO, dan terakhir tahap pengamatan di laboratorium PFKIP Unsri Ogan. Teknik pengumpulan data ada dua, dengan observasi langsung, yaitu peneliti mengumpulkan data berupa sampel air, suhu, dan derajat keasaman atau pH di lokasi pengamatan. Yang kedua, observasi tidak langsung. Peneliti memperoleh data dengan pengamatan di laboratorium untuk diidentifikasi dari jenis-jenis fitoplankton yang melayang yang telah ditemukan di lokasi dan melihat hasil identifikasi dari DO. Teknik analisis data yang pertama, menghitung kelimpahan fitoplankton. Menggunakan rumus Fahrul 2008, yaitu N sama dengan N dikali VR per VO dikali 1 per VS. Yang kedua ada keanekaragaman fitoplankton. Menggunakan rumus Odum tahun 1993, yaitu H sama dengan min sigma I min 0 PIN PI, dengan keterangan H aksen kurang dari 1 sama dengan keanekaragamannya rendah, 1 kurang dari H aksen kurang dari 3 sama dengan keanekaragaman sedang, H aksen lebih dari 3 keanekaragamannya tinggi. Yang ketiga ada indeks dominansi fitoplankton. Menggunakan rumus Odum tahun 1993, yaitu C sama dengan sigma I sama dengan 0, NI per N pangkat 2. Kriteria indeks dominansi menurut Krebs tahun 1985 sebagai berikut. C kurang dari 0,5 dominansi jenis rendah, 0,5 kurang dari C kurang dari 1 dominansi jenis sedang, dan C lebih dari 1 dominansi jenis tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.